Oke, kita lanjutkan kuliah yang kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai fungsi dan persamaan linier ya, termasuk juga sistem persamaan linier. Nah, kita lanjutkan ya sedikit pembahasan sambungan dari kemarin ya mengenai penggunaan persamaan linier di bidang ekonomi. Oke, bisa dilihat tampilannya? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Nah, ini beberapa kita coba bahas beberapa penerapan fungsi linier ya. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan. Nah, ini nanti akan kalian pelajari di pengantar ilmu ekonomi, mungkin di semester 2 nanti ya. Nah, ini fungsi permintaan ya. Fungsi itu tadi seperti yang sudah dipelajari sudah itu hubungan antara dua komponen ya, dua himpunan ya. Nah, di sini fungsi permintaan ini adalah hubungan antara permintaan dengan komponen-komponen terpentingnya, seperti misalnya harga, pendapatan konsumen, harga produk lain, harapan harga di masa datang, dan selera konsumen. Biasanya ditulis secara matematis seperti ini ya. Jadi ini fungsi permintaan, itu adalah fungsi dari harga, pendapatan, harga produk yang lainnya, harga di masa yang datang, selera, dan lain-lainnya. Nah, dari 5 komponen ini ya, ini harga ini termasuk yang paling penting. Jadi biasanya kalau fungsi permintaan itu adalah fungsi dari harga barang itu sendiri ya. Seperti ini. Kalau ditransformasikan persamaan yang menjadi persamaan linier, karena ini hanya ada satu variabel harga ya, jadi persamaan linier. Nah, ini bentuk persamaannya seperti ini ya, kurvanya. Dia selalu dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, contoh penerapannya, nih misalnya seperti ini ya. Ini ada contoh suatu produk jika harganya 100 maka akan terjual 10 unit. Dan bila harganya turun menjadi 75 maka terjual 20 unit ya. Tentukan fungsi permintaannya ya. Nah, ini kita ketahui P1 100, P2 75, P1 10, P2 dengan 20. Kita masukkan dalam persamaan umum, persamaan garis lurus ya. Ini rumus umumnya. Hanya saja ini variabelnya kita ganti. Kalau kita biasanya Y1, Y2, X1, X2, nah ini kita ganti dengan Q. Q ini menunjukkan jumlah barangnya, P ini menunjukkan harganya. Ya. Kita masukkan rumus, kemudian dihitung dengan persamaan matematis, sehingga dihasilkan kurva Q sama dengan 50 minus 2 per 5 P. Ini. Kalau kita gambarkan, inilah bentuk kurvanya. Seperti ini. Nah, ini menunjukkan semakin harga semakin naik, maka jumlah barang yang diminta akan semakin turun. Ya.
Atau sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan semakin naik. Nah, kenapa bisa mendapatkan garis ini? Itu sudah kita pelajari kemarin ya. Kita cari dulu titik potong sumbu Q ya, dan titik potong sumbu P dari persamaan ini. Oke, paham sampai di sini ya? Paham perubahannya? Kalau kita terbiasa dengan X dan Y, kita sekarang harus membiasakan diri dengan variabel I dan P. Ya. Kalau kita biasa X dan Y, sekarang I dan P. Nah itu. Nah, penerapan yang kedua, fungsi penawaran. Ini prinsipnya hampir sama ya, dengan fungsi permintaan itu tadi. Hanya saja bentuk kurvanya seperti ini. Dari kiri bawah ke kanan atas, berkembalikan dengan fungsi permintaan tadi. Ya. Prinsipnya sama, bahwa fungsi penawaran ini adalah fungsi dari harga, teknologi ya, kemudian harga inputnya, harga untuk memproduksi barangnya, kemudian harga barang lain, dan harga kehidupannya, harga ke depan, perkiraan harga ke depannya. Nah, ini kita coba menggunakan satu variabel yang paling penting, itu harga barang itu sendiri ya. Jadi di sini fungsi permintaan ini adalah fungsi dari harga barang itu sendiri ya. Nah, mengenai fungsi kadang-kadang kita lambangkan dengan F ya, kadang-kadang juga dengan huruf yang lain. Sama saja sebenarnya, hanya untuk membedakan antara fungsi permintaan dan penawaran itu tadi ya. Sebentar saya ubah dulu. Supaya tidak membingungkan. Nah, ini contohnya ya. Ini suatu produk jika harganya 500 akan terjual 60 unit, dan bila harganya naik menjadi 700, ini produsen akan menjual 100 unit. Tentukan fungsi penawarannya ya. Sama saja tadi caranya ya. Kita ketahui P1, P2-nya dan P1, P2-nya. Nah, ini tinggal dimasukkan dalam rumus. Ini hitung ya. Masukkan dalam rumus. Ya, P2, P1, P2 teman dengan P1-nya. Ini pindah ruas ya. Pindah ruas. Ya, dan ini. Sehingga diketahui persamaan fungsi penawarannya itu minus 40 plus 5 P. Dan kalau kita gambarkan dengan kurva ini. Nah, kurva ini menunjukkan ya, semakin tinggi harganya maka penjual itu akan menjual lebih banyak ya. Ya wajar lah ya, kalau harga naik pasti penjual ingin menjual lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Kemudian harga keseimbangan ya. Harga keseimbangan ini adalah harga di mana jumlah barang dan harga itu mencapai titik keseimbangan gitu ya. Ini contohnya nih ya, ada dua fungsi permintaan dan penawaran ya. Ide ini permintaan ya, 6 minus 0,75P, sedangkan fungsi penawarannya PS sama dengan minus 5 plus 2P ya. Nah, yang ditanyakan berapa harga barang dan jumlah barang pada kondisi keseimbangan pasar.
Keseimbangan pasar itu tercapai saat fungsi permintaan sama dengan penawarannya. Ya. Jadi ini syarat keseimbangan pasar ya, ID sama dengan QS. Kita masukkan persamaannya masing-masing, ya, sehingga diperoleh nilai P sama dengan 4. Jadi keseimbangan pasar tercapai pada harga P sama dengan 4. Kemudian P ini disubstitusikan ke ID atau QS. Kita coba ke substitusikan ke ID ya, ke fungsi permintaannya. P-nya diganti dengan 4, kita hitung, sehingga didapat ID sama dengan 3. Karena ada harga keseimbangan ini, permintaan dan penawarannya sama, ya, di sini ya, permintaan dan penawarannya sama dengan 3. Jadi harga keseimbangan tercapai pada titik E, biasanya kita simpulkan dengan E ya, equilibrium ya, keseimbangan pada titik 3, 4. Ada jumlah barang 3, ada harga 4. Nah, inilah. Nah, ini kalau kita gambarkan ya, ini fungsi permintaan, ini fungsi penawaran. Tercapai pada titik keseimbangan di sini. Pada Q sama dengan 3 dan P sama dengan 4. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini kita hanya melihat matematikanya saja ya, matematis. Sedangkan teorinya tentang permintaan, penawaran, harga keseimbangan, itu nanti akan dipelajari di pengantar ilmu ekonomi nanti di semester 2. Nah, ini juga nantinya akan terpakai untuk yang lainnya ya, seperti ekonomi mikro ya, teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro juga. Ya. Hanya saja kalau di makro kita tidak bicara tentang permintaan dan penawaran, tapi permintaan dan penawaran agregat atau permintaan dan penawaran dalam satu wilayah atau negara. Oke. Jadi mohon dipelajari lagi nanti ya, karena ini akan terpakai tidak hanya di matematika, tapi juga di mata kuliah yang lain. Nah, ini ada latihan, silakan mau dikerjakan. Oke, ada pertanyaan? Bapak, Ya. mau nanya. Kalau yang menghitung harga keseimbangan itu harus diolah grafiknya dulu ya, Pak? Menghitung harga keseimbangan ada syaratnya. Nah, syarat harga keseimbangan itu adalah ini. Fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Ini ya syaratnya. Jadi kalau kita ketahui fungsi permintaan dan penawarannya, tinggal kita masukkan ketentuannya. Harga keseimbangan itu ini fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ini syaratnya. Jadi kalau ini diketahui ya, bisa langsung kita hitung dengan menggunakan syarat ini. Dapat harganya, harga keseimbangan, dan jumlah barang keseimbangan. Ada pertanyaan yang lain? Nah, dari sini kita bisa gambar nanti. Gambar di sini. Pak, ulun izin bertanya, Pak. Itu kan yang di grafiknya itu 0,8 yang fungsi permintaan. 0,0. Nah, itu bagaimana cara dapatkannya, Pak? Ulun masih kurang paham. Oh, ini kemarin sama. Ini kita tentukan dulu titik. Ini fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan.
Fungsi permintaannya 6,075 P ya. Kita tentukan dulu titik potong ya. Sumbu Q-nya berapa ya. Kemudian titik potong sumbu P-nya berapa. Tahu kan caranya kalau sumbu Q berarti P sama dengan 0 ya. Nah, sebentar. Titik permintaannya. Ya, P sama dengan 0, berarti kalau P sama dengan 0, Q-nya berapa? 6 kan? Ini P-nya 0, berarti 0,75 kali 0 kan 6, berarti titik potong sumbu Q-nya titik 6, 0, karena P-nya sama dengan 0. Berarti dapat titik ininya ya. Seperti yang kita lakukan kemarin ya. Kemudian titik potong sumbu P ya, berarti I-nya sama dengan 0. Kalau dari persamaan ini ya, kalau Q-nya 0 ya, maaf, Q-nya 0 berarti P-nya berapa? Kalau Q-nya 0 ini. Berarti 6 dibagi 0,75. Ya kan? Sama dengan berapa? 6 dibagi 0,8 kan? Berarti dapat titik 0 karena Q-nya 0 ya. Kemudian 8. Nah, ini dapat titik ini. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, seperti yang kita lakukan kemarin, cara membuat grafik. Ya. Kita tentukan dulu titik potong antara titik potong Q dan P. Kalau kemarin kita menggunakan sumbu X dan Y, kalau di ekonomi kita banyak menggunakan Q dan P. Nah, itu. Oke. Sama juga, ini juga sama nanti untuk X-nya. Nanti kita akan mendapatkan titik potong di sini ya. Mana tuh ada keseimbangan. Titik potong di sini ya, dan titik potong sumbu Q-nya di sekitar sini. Sekitar sini ya. Hanya saja kita tidak gambarkan. Seharusnya ini terus ke sini sampai memotong sumbu Q ya. Cuma tidak kita gambarkan di sini. Karena biasanya untuk ekonomi kita hanya memperhatikan di sininya. Untuk permintaan dan penawaran. Karena tidak ada jumlah, karena ini ekonomi ya, berarti tidak ada jumlah barang itu negatif. Ya, kan nggak mungkin jumlah barang negatif itu dari mana teori ekonominya. Ya. Atau sama saja harga negatif itu gimana? Susah kan? Makanya kan yang ditampilkan hanya yang positif saja di sini. Kuadran positif. Ya itulah bedanya antara matematika dengan ekonomi ya. Kalau ekonomi ini tidak mungkin barang negatif kan. Harga negatif juga nggak mungkin. Kalau matematika masih mungkin kan, ada bilangan negatif ya. Nah itu. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Saya Pak mau ingin bertanya. Yang dikerjakan itu latihan keberapa Pak? Mungkin. Kalau tidak ada kita lanjutkan nanti ke persamaan kuadrat. Ya, sebentar.